Kalian yang suka iseng sama binatang, jangan coba-coba deh gangguin burung gagak tanpa alasan. Karena burung gagak ini memiliki kemampuan kognitif tinggi dan daya ingat yang luar biasa. Kalau kalian ganggu mereka, mereka bisa mengenali wajah kalian dan menyimpan dendam. Dalam beberapa studi, gagak yang merasa terganggu dapat menyerang balik manusia yang mereka anggap itu ancaman, bahkan setelah berhari-hari atau berminggu-minggu. Dan ini nih, kalau kalian ganggu satu gagak, mereka bisa ngasih tahu burung gagak lainnya buat nyerang kalian. Komunikasinya itu melalui suara dan gerakan. Nah, jika gagak itu merasa terganggu, dia bisa mencakar, mematuk, atau bahkan membuang kotoran ke arah kalian sebagai bentuk protes. Bahkan beberapa orang melaporkan bahwa gagak yang marah kadang mengejar manusia yang mengusik mereka. Ada nih kasus seorang anak yang mengganggu gagak di Seattle. Di Seattle, seorang anak perempuan kecil pernah dilaporkan melempar batu ke arah burung gagak. Setelah itu, burung gagak selalu mengejar anak itu ketika dia keluar rumah. Nah, gagak yang ngejar anak itu gak hanya satu. Gagak ini gak hanya ngejar anak ini sendirian, tapi dia ngasih tahu gagak lainnya untuk bergabung. Orang tua anak tersebut akhirnya minta bantuan kepada ahli burung untuk mengurangi konflik. Daripada mengganggu, lebih baik kita menghormati keberadaan burung gagak dan hewan lainnya. Kalau kita memperlakukan mereka dengan baik, gagak bahkan bisa bersikap ramah loh. Ada banyak cerita tentang gagak yang memberikan hadiah kecil seperti ranting atau benda menarik kepada manusia yang bersikap baik kepada mereka. Nih, coba kalian lihat. Gagak ini malahan bawain manusia ini duit loh. Jadi lebih baik hindari untuk mengganggu burung gagak. Mereka ini bukan hanya pintar, tapi juga punya rasa solidaritas yang tinggi. Ternyata ikan yang ada di feeding frenzy ini ukurannya kecil banget. Kenapa sih hal-hal kecil kayak gini aja mesti bohong? Siapa nih yang ketipu juga dan baru tahu kalau ternyata ikan ini tuh ukurannya kecil banget. Jadi ikan ini tuh namanya anglerfish guys. Pada tanggal 6 Februari 2025 kemarin, ikan ini muncul ke permukaan lepas pantai salah satu pulau yang ada di Spanyol. Nah, kebetulan banget ada beberapa ilmuwan di situ yang emang lagi melakukan penelitian hiu. Jadilah didokumentasikan tuh ikan anglerfish ini. Untuk ukurannya sendiri bervariasi ya, dari 2-18 cm atau 1-7 inch. Bahkan beberapa jenis ikan ini mencapai 100 cm. Ya, tapi tetap gak sebesar yang aku bayangin. Apalagi lihat anglerfish-nya di One Piece. Nah, ikan anglerfish ini hidupnya itu di kedalaman 2000 meter di bawah permukaan laut. Makanya video ini tuh kemarin rame banget guys. Selain banyak yang baru tahu ternyata ukurannya kecil, banyak juga netizen yang bertanya-tanya kenapa dia naik ke permukaan. Bahkan ada yang berteori jangan-jangan ada sesuatu yang bakal terjadi. Tapi katanya sih banyak faktornya juga kenapa ikan ini bisa naik ke permukaan. Kalau menurut kalian gimana? Kalian pernah gak sih ngeliat rusa ngelepasin tanduknya sendiri? Dan kalian tahu nggak kenapa rusa itu harus melepaskan tanduknya? Jadi rusa jantan itu melepaskan tanduknya setiap tahun sebagai bagian dari siklus alami pertumbuhan. Tanduk rusa itu tumbuh buat nunjukin kekuatan dan juga menarik perhatian rusa betina selama musim kawin. Setelah musim kawin selesai, tanduk tersebut gak lagi dibutuhin. Jadi dilepaslah sama rusa jantan biar menghemat energi juga. Ternyata laki emang gitu ya. Kalau lihat di FYP gitu kan, di awal-awal pakaiannya modis banget, tapi pas sudah dapet pakaiannya ya seadanya. Nah, alasan kenapa rusa harus melepaskan tanduknya, yang pertama yaitu menghemat energi. Dari numbuhin tanduk aja, rusa butuh banyak energi. Begitu pula saat mempertahankan si tanduk. Karena fungsi tanduk itu buat menarik perhatian betina pada masa kawin, setelah selesai ya dilepaslah tanduknya. Yang kedua, pertumbuhan tanduk baru. Dengan melepaskan tanduk lama, rusa memungkinkan pertumbuhan tanduk baru yang lebih besar dan kuat setiap tahun. Tanduk yang lebih besar itu membantu mereka dalam kompetisi menarik perhatian rusa betina dan bertarung dengan rusa jantan lain saat musim kawin. Ya kayak beregenerasi gitulah. Yang ketiga, ya buat kesehatan dan keselamatan. Tanduk besar itu bisa jadi beban, terutama saat rusa harus bergerak cepat atau melewati semak-semak. Kadang suka nyangkut-nyangkut tuh. Dengan melepaskannya, rusa bisa bergerak lebih bebas dan mengurangi resiko cedera yang bisa terjadi jika tanduknya tersangkut atau patah. Jadi, melepaskan tanduk adalah proses alami yang membantu rusa untuk tetap sehat, menghemat energi, dan bersiap untuk siklus pertumbuhan baru setiap tahunnya. Nah, kalau kalian, ada pertumbuhan juga nggak nih tiap tahunnya?
Kalian yang udah pernah nonton film Venom The Last Dance pasti nggak asing deh sama Area 51 ini. Apalagi kalian yang sering nonton film Alien. Aku sebagai orang yang jarang nonton film Alien ya, baru tahu kalau ternyata Area 51 ini beneran ada loh. Dan ada juga beberapa teori konspirasi tentang Area 51 ini. Jadi, Area 51 adalah fasilitas militer rahasia yang terletak di gurun Nevada, Amerika Serikat. Secara resmi dikenal sebagai Nevada Test and Training Range dan dikelola oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Tempat ini udah menjadi pusat berbagai teori konspirasi selama beberapa dekade. Pertama, alien dan UFO. Area 51 ini sering dikaitkan dengan teori pemerintah Amerika Serikat menyimpan bukti keberadaan alien dan teknologi luar angkasa. Spekulasi ini dimulai pada tahun 1947 dengan insiden Roswell, ketika sebuah benda yang diklaim sebagai balon cuaca jatuh di New Mexico. Dari insiden tersebut, banyak yang percaya bahwa Area 51 adalah tempat penelitian teknologi alien. Nah, dari situ ada juga 3 teori konspirasi yang populer nih. Katanya, pemerintah Amerika Serikat menyembunyikan piring terbang yang jatuh. Kemudian ada juga teori kalau mereka ini autopsi makhluk luar angkasa di Area 51 itu. Dan yang terakhir, teori bahwa teknologi alien digunakan untuk mengembangkan pesawat tempur modern. Nah, teori konspirasi yang kedua adalah proyek rahasia militer. Katanya, Area 51 digunakan untuk eksperimen militer rahasia, termasuk pengembangan pesawat canggih, seperti U-2 Spy Plane. Diuji pada tahun 1950-an untuk misi pengintaian. Terus SR-71 Blackbird, pesawat pengintai tercepat di dunia. Dan yang ketiga, stealth technology, teknologi yang membuat pesawat sulit dideteksi radar. Sebagian teori percaya bahwa inovasi ini melibatkan teknologi non-manusia. Yang ketiga, eksperimen teknologi canggih. Ada spekulasi nih bahwa Area 51 adalah tempat uji coba senjata futuristik dan teknologi canggih, termasuk senjata elektromagnetik dan teleportasi. Namun, nggak ada bukti konkret yang mendukung klaim ini. Nah, yang terakhir, tingkat kerahasiaan yang tinggi. Sifat rahasia Area 51 ini memperkuat teori konspirasi. Wilayah ini dilindungi secara ketat dengan tanda peringatan yang melarang akses, dan teknologi canggih seperti sensor gerak digunakan untuk mencegah penyusup. Pemerintah Amerika Serikat baru mengakui keberadaan Area 51 pada 2013 setelah bertahun-tahun menyangkalnya, yang semakin memicu spekulasi. Ya, meskipun banyak teori konspirasi yang menarik, sebagian besar aktivitas di Area 51 diyakini terkait pengujian teknologi militer yang dirahasiakan. Pemerintah Amerika Serikat belum pernah memberikan konfirmasi mengenai keterlibatan alien atau UFO secara langsung di fasilitas ini. Namun, daya tarik misteri di Area 51 ini terus berlanjut dan menjadi simbol eksplorasi manusia terhadap hal-hal yang belum diketahui. Asli sih, ini tuh salah satu cerita paling menegangkan dalam sejarah penerbangan, di mana kapten pesawatnya terlempar keluar dari kokpit tapi masih bisa diselamatkan. Jadi, pada 10 Juni 1968, pesawat BAC-1211 yang mengangkut 54 penumpang terbang dari London menuju Belfast. Saat pesawat berada di ketinggian sekitar 17.000 kaki, terjadi kegagalan struktural yang sangat serius. Kaca kokpit pecah secara tiba-tiba. Karena pecahan kaca itu, perubahan tekanan udara yang drastis menyebabkan pintu kokpit terbuka, dan akibatnya kapten pesawat yang saat itu sedang duduk di kursi depan tersedot keluar dari kokpit oleh kekuatan angin yang sangat kencang. Tapi yang kerennya nih ya, pas kaptennya ini terlempar keluar, dia ini masih sempet dipegangin sama kopilot dan seorang perwira penerbangan yang ada di belakangnya. Asli, gak kebayang sih kejadiannya secepat apa dan masih sempet kepegang gitu. Udah tuh, perwiranya dengan cepat meraih kaptennya, terus pegangin kaptennya biar dia gak kesedot keluar sepenuhnya. Sementara itu, kopilot yang masih berada di kokpit berjuang keras untuk mengendalikan pesawat yang hampir kehilangan kendali akibat tekanan udara yang berubah-ubah dan keadaan yang sangat kacau. Akhirnya mereka berhasil menjaga pesawat tetap stabil dan melakukan pendaratan darurat di Belfast. Sayangnya, meskipun kapten tersebut berhasil diselamatkan dari terlempar keluar itu, dia ini tetap mengalami cedera serius. Ya iyalah ya, bayangin di ketinggian 17.000 kaki. Tapi lagi-lagi untungnya nggak ada korban jiwa dalam insiden ini.